Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi pengembangan strategi dan penetapan harga. Berbicara mengenai harga, dengan harga kita bisa membayar sewa kamar, uang sekolah, makanan, tiket, dokter, bunga, pembayaran tol, dan juga lain-lain. Jadi berbicara mengenai harga, apa itu harga? Harga itu adalah merupakan salah satu elemen dari bauran pemasaran yang tentunya menghasilkan pendapatan. Dan harga di sini dapat disesuaikan dengan produk, saluran distribusi, dan juga jenis komunikasi yang akan disampaikan ke konsumen. Nah, jadi dengan harga, pembeli itu dapat membandingkan satu harga dengan harga yang lain. Pembeli juga bisa mengetahui berapa jumlah yang akan dia bayarkan. Nah, dengan harga ini juga penjual dapat mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap suatu produk. Ada beberapa step dalam kebijakan penetapan harga. Yang pertama adalah memilih tujuan penetapan harga, kemudian menentukan permintaan, kemudian memperkirakan biaya, kemudian analisis biaya, harga, dan tawaran pesaing, kemudian memilih metode penetapan harga, dan memilih harga final. Nah, dalam memilih tujuan penetapan harga, di sini perusahaan dilatar belakangi oleh beberapa tujuan. Yang pertama adalah survival. Ya, survival, kemampuan bertahan. Di mana di sini perusahaan pastinya dihadapkan pada persaingan yang ketat, bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, apakah menghasilkan produk yang sama, ya, atribut produk yang serupa atau tidak. Nah, di sini berarti perusahaan karena bersaing, jadi terdapat beberapa hal yang dapat mereka lakukan, seperti apakah harganya lebih rendah ataupun lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya. Lalu kemudian tujuan penetapan harga di sini apakah memaksimalkan profit saat ini, apakah memaksimalkan atau memperluas pangsa pasar, atau pemerahan pasar maksimum, gitu, yang dimana pada awalnya harganya itu ditetapkan tinggi, lama-kelamaan itu berangsur turun, dan yang terakhir adalah kepemimpinan kualitas produk. Yang kedua adalah menentukan permintaan. Jadi harga ini dipengaruhi juga oleh permintaan pasar, ya, dipengaruhi oleh sensitivitas pasar terhadap harga. Ada kondisi elastisitas permintaan dan inelastisitas permintaan. Nah, dengan mempertimbangkan ini bahwa jika elastisitas permintaannya berarti jika ada perubahan harga, misalnya harganya naik, berarti akan menyebabkan terjadinya penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Dan biasanya ini dialami oleh produk-produk seperti produk shopping goods. Nah, yang kedua adalah inelastisitas permintaan. Ini terjadi jika terjadi perubahan terhadap harga, maka kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Biasanya ini juga terjadi pada produk-produk convenience, ya, produk-produk sehari-hari seperti sembako, seperti beras, gula, minyak goreng, yang dimana jika ada perubahan itu tidak berpengaruh terhadap kuantitas barang yang diminta. Di sini ada beberapa hal yang dimana pembeli ternyata kurang sensitif terhadap harga ketika produk tersebut jarang di pasaran, atau kurang menyadari adanya barang pengganti atau barang pesaing, tidak mengubah kebiasaan pembelian mereka, tidak memperhatikan harga yang lebih tinggi, ya, atau berpikir bahwa harga yang lebih tinggi itu adalah harga yang benar, harga yang berkualitas yang bagus, padahal belum tentu. Dalam menentukan harga juga selain dipengaruhi oleh faktor permintaan pasar, juga di sini dipengaruhi juga oleh biaya. Biaya total perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Seperti yang kita ketahui bahwa biaya tetap adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh jumlah output yang dihasilkan, sedangkan biaya variabel itu biaya yang tentunya dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Misalnya biaya tetap seperti biaya sewa gedung, biaya asuransi, pajak, dan lain-lain. Dan biaya variabel ini seperti upah, biaya bahan baku, dan lain-lain. Selanjutnya,
Nah, ini merupakan faktor yang harus diamati, yaitu adalah menganalisis pesaing. Jadi, perusahaan ini harus dapat menganalisis pesaing dari sisi biaya, harga, ataupun tawaran-tawaran lainnya yang dilakukan oleh pesaing. Jadi, perusahaan ini dapat membandingkan dengan pesaing yang terdekat. Yang selanjutnya adalah memilih metode penetapan harga. Yang pertama ada penetapan harga markup, berarti menambah markup ke standar biaya produk. Yang kedua ini ada penetapan harga tingkat pengembalian sasaran, dan di mana kita melihat dari tingkat pengembalian atas investasinya atau ROI-nya, di mana kita menambahkan antara biaya unit ditambah tingkat pengembalian dikalikan modal yang diinvestasikan dan dibagi dengan penjualan unitnya. Selanjutnya adalah adanya penetapan harga nilai anggapan, di mana penetapan harga berdasarkan nilai yang dipersepsikan ini bisa saja terdiri dari citra pemberi terhadap kinerja produk, distribusinya, kualitas jaminan, reputasi pemasok, dan kepercayaan. Contohnya adalah seperti Hermes misalnya. Kita tahu bahwa Hermes itu tas yang bukan sekedar tas, tetapi kita tahu bahwa ini dicitrakan sebagai produk yang tentunya memiliki kelas tertentu, kelas khusus, ya kelas yang luks, ya, yang dimana tentunya memiliki kualitas yang sangat bagus dari bahan baku pilihan, dan tentunya kenapa dia mahal selain memiliki citra dan kualitas yang bagus juga dia dipengaruhi juga oleh faktor tenaga kerja yang sangat terampil, yang dimana dalam pengerjaannya tentunya menggunakan manusia, handmade, dan membutuhkan waktu 18 jam dalam membuat satu produk tas. Dan Hermes itu bukan hanya sekedar tas tetapi juga menggambarkan citra diri. Next. Selanjutnya ada penetapan harga going rate, ya. Penetapan harga going rate atau going rate pricing. Di sini perusahaan mendasarkan harganya pada pesaing, gitu ya. Bisa sama, bisa lebih mahal atau bisa lebih murah dibandingkan dengan pesaing. Nah, lalu kemudian ada penetapan harga lelang. Nah, dalam penetapan harga lelang ini bisa satu penjual banyak pembeli, bisa satu pembeli banyak penjual, atau harga lelang secara tertutup. Selanjutnya ada penyesuaian harga. Nah, penyesuaian harga terdiri dari penetapan harga secara geografis, diskon harga, penetapan harga promosi, dan ada diskriminasi harga. Nah, dalam penetapan harga geografis tentunya ini adalah perusahaan memutuskan memberi harga produknya berdasarkan wilayah yang berbeda. Contohnya seperti kita beli majalah di Pulau Jawa misalnya harganya 19.000, di luar Jawa harganya bisa lebih mahal, misalnya 29.000 dikarenakan ada faktor biaya logistik. Yang kedua ada diskon harga atau insentif, di mana sebagian perusahaan akan menyesuaikan harga mereka dengan memberikan diskon dan insentif untuk pembayaran dini, pembelian berdasarkan volume, atau pembelian di luar musim. Misalnya kita membeli barang itu misalnya satu lusin, satu kodi itu harganya akan lebih murah dibandingkan misalnya dengan harga satuan. Tetapi kemudian di sini juga ada pembelian berdasarkan di luar musim. Biasanya kalau mau menjelang Hari Raya Idul Fitri, semua berbondong-bondong membeli baju muslim, ya, baju muslim untuk hari raya dengan harga misalnya 1 juta. Tapi ketika misalnya 3 bulan kemudian, berarti sudah di luar musim, itu harganya bisa turun. Selanjutnya ada penetapan harga promosi. Nah, harga promosi di sini adalah bisa jadi penetapan harga untuk event spesial, misalnya ada event 17 Agustus, ya, atau misalnya ada Harbolnas gitu kan. Di sini biasanya banyak potongan harga dikarenakan event tersebut. Lalu kemudian ada potongan harga resmi, ya, potongan harga yang dinyatakan seperti contohnya pada gambar, dan juga di sini ada juga pembiayaan bunga yang rendah, pembiayaan jangka panjang seperti misalnya pembelian properti atau misalnya pembelian untuk produk otomotif, ya. Lalu kemudian ada jaminan dan pelayanan, misalnya kita membeli mobil atau motor, nanti ada
promosinya itu ada gratis misalnya servis berapa kali atau bisa ganti oli misalnya 1 sampai 2 kali. Dan terakhir ada diskon psikologis. Nah, di sini ada diskon psikologis, kita melihat bahwa misalnya harganya 999. Nah, padahal itu adalah 1 juta kurang 1.000 gitu. Jadi di situ ada faktor psikologis yang mempengaruhi konsumen, ya, yang dapat mempengaruhi konsumen dalam melihat harga. Dan yang terakhir ada diskriminasi harga. Nah, yang dimana diskriminasi harga di sini harga ditetapkan bisa berdasarkan segmen pelanggannya, citranya, lokasinya, bentuk produk, saluran, dan waktu. Misalnya ketika kita ke taman hiburan itu selalu dibedakan, misalnya untuk anak-anak berapa harganya dan untuk dewasa berbeda gitu. Lalu kemudian untuk bentuk produknya, misalnya aqua dengan kemasan plastik dengan kemasan botol itu memiliki harga yang berbeda. Misalnya dengan harga plastik ini hanya Rp4.000 dan kemasan botol misalnya Rp15.000, dan itu tentu saja harganya berbeda, ya. Seperti ataupun misalnya untuk saluran kita bisa membeli air mineral di eceran, ya, di pengecer, dan kemudian membeli di grosir, itu tentu harganya akan berbeda juga, ya, berdasarkan lokasi. Misalnya kalau misalnya di supermarket harganya lebih murah dibandingkan misalnya di kafe atau di restoran. Dan juga di sini di harga juga dibedakan berdasarkan dengan waktunya. Misalnya kalau kita nonton bioskop di hari weekdays dan weekend, tentunya harganya akan berbeda, akan lebih mahal di weekend dibandingkan dengan weekdays. Seperti itu. Ya. Oke, sekian dari pemaparan dari saya. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.